Sahabat istimewa dimanapun Anda berada, jika Anda rindu untuk didoakan, jika Anda rindu untuk bertanya, silakan tuliskan pertanyaan dan usulan doa Anda melalui kolom komentar yang tertera di layar kaca Anda. Shalom, selamat malam saudara-saudara, pemirsa yang ada di rumah, bahkan saudara-saudara sekalian yang ada di studio. Malam hari ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan telah menyertai kita semua sehingga kita boleh tiba pada malam yang ke-6 hari ini dalam seri KKR Net, Tuhan, aku ada pertanyaan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita memulaikan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus-Mu menjadi penolong bagi kami semua yang menyaksikan ibadah KKR Net pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Kami mengerti dan akhirnya kami dibawa sesuai dengan rencana Tuhan. Adalah doa kami bersama Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara sekalian yang menyaksikan acara ini, baik ada di rumah atau mungkin yang ada di jalan yang sedang menggunakan gadget saudara, saya berharap saudara tidak tinggalkan siaran ini, karena saya yakin setelah saudara mendengarkan kabar baik malam hari ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Saat ini saudaraku, kita dalam suasana pandemik COVID-19. Dalam survei baru-baru ini yang dibuat oleh Antara, yang dilakukan di 4 provinsi yang ada di Jawa, ada sekitar 64,3% dari 1.522 responden ditemukan bahwa dari 64,3% ini mereka mengalami apa yang disebut dengan masalah psikologis, cemas, dan depresi. Dan sekitar 76,1% dari 1.522 responden yang ada, pada umumnya adalah perempuan. Dan usia mereka di antara 14 tahun sampai dengan 71 tahun. Saya melihat inilah survei yang benar-benar mewakili dan terwakili semua golongan umur. Inilah mungkin survei yang saya pernah lihat pertama kali. Dari usia 14 tahun sampai 71 tahun. Semuanya katanya mengalami yang namanya depresi, cemas, stres dan lain sebagainya. Dan catatannya ada 64,3%. Luar biasa. Dan baru-baru ini diadakan satu survei di salah satu kantor gereja. Salah satu kantor gereja dengan 34 responden. Dan ditemukan dalam survei itu, orang-orang yang ada di dalam gereja pun penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Pertanyaan penting saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan adalah,
adakah atau masih adakah iman dalam hidup kita dalam suasana COVID-19 ini? Masih adakah iman? Ini yang perlu dipertanyakan kepada kita selaku orang-orang yang percaya pada Yesus. Adakah iman dalam hidup kita? Di zaman Romawi, di zaman Paulus, di dalam Efesus pasal 6 ayat 16, ada dua kata yang Paulus sebutkan di sana mengenai perisai iman. Kata perisai ini adalah bahasa konteks di zaman itu. Dan iman itu adalah hal dasar dari bagaimana kita mempercayai Tuhan. Nah, sebelum kita datang kepada iman, kita perlu cari tahu dulu bahasa konteksnya dari apa sebenarnya perisai ini. Dan kenapa saudara dan saya membutuhkan iman itu yang disebutkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 6 ini ayat 16. Kenapa? Perisai adalah alat pertahanan prajurit Roma. Dan perisai ini adalah 5 alat yang selalu dipegang oleh prajurit Roma. Tetapi perisai ini adalah satu alat yang terpisah dari tubuh, dari seorang prajurit. Dia terbuat dari kayu, kulit, kanvas, logam tempa yang tidak dapat ditembus. Dan warna dari perisai ini berbeda-beda. Kenapa berbeda? Perbedaan ini menandakan dari golongan apa dia dan siapa komandannya. Dan di dalam perisai ini terdapat nama dari seorang prajurit itu. Apa artinya ini bagi orang Kristen? Yang disebutkan oleh Paulus di dalam hal ini. Perisai dia lambangkan sebagai iman. Dan iman ini katanya melalui kata perisai ini dia terpisah dari tubuh seorang prajurit. Itu artinya iman ini menandakan kekuatan pribadi, personal, bukan kekuatan kelompok. Kita hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kekuatan kita hanya dari diri kita kepada Tuhan. Bukan berdasarkan kelompok. Kita boleh bersama dalam sebuah kelompok. Tetapi saya mau sampaikan malam hari ini kepada saudara-saudara. Bahwa kelompok itu perlu. Tetapi iman kita kepada Tuhan secara pribadi itulah yang paling penting. Kenapa? Dalam suasana COVID atau pandemi COVID-19 ini, iman sangat dibutuhkan. Kenapa? Ulangan 31 ayat 6 sebutkan, iman kepada Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 19 menyebutkan bahwa Dia akan sediakan keperluan kita. Kemudian Mazmur 50 ayat 15 menyebutkan bahwa ketika saudara berseru kepada Tuhan sebagai wujud iman kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Dan Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Dia akan membuat jalan saudara menjadi lurus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertanyaan penting adalah, bagaimana cara mendatangkan iman? Ini yang penting, saudara. Kalau iman sebagai kekuatan dasar kita menghadapi banyak cobaan, menghadapi banyak tantangan, menghadapi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, bagaimana cara mendatangkan iman itu? Bagaimana membuat kita kuat selalu di dalam iman kepada Tuhan? Roma 10 ayat 17 menyebutkan bahwa iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam ini kita akan menemukan rahasia kekuatan kita. Bagaimana kita kuat menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Roma 10:17 ini mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Pertanyaan penting adalah, siapa firman itu? Ini yang perlu saudara dan saya ketahui. Siapa firman itu? Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, disebutkan di sana siapa firman itu. Firman itu disebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapakah firman itu? Itulah Yesus. Saudaraku yang kekasih, yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu Yesus? Karena Dialah kekuatan kita. Kenapa kita perlu Yesus? Karena Dialah harapan kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, tidak ada tempat selain Yesus harapan kita. Saya melihat saudaraku, banyak negara super sekarang ini yang semuanya dengan kehebatan teknologinya, dengan kehebatan ilmu kesehatannya, hari ini semua mengeluh sepertinya tanpa harapan. Kenapa? Karena ada ketakutan yang luar biasa. Apa ketakutan yang ada saat ini? Oleh karena sampai hari ini vaksinasi agar orang kebal dengan COVID-19 belum ditemukan. Itu masalahnya. Tetapi malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu untuk saudara. Bahwa sesungguhnya Yesus saudara adalah vaksinasi yang seharusnya kita miliki. Tapi kita lupa dalam suasana COVID-19 ini. Dalam suasana masalah yang sebesar ini. Kita lupa Yesus itu. Hari ini saudaraku, saya mau beritahu kepada saudara-saudara yang mendengarkan kabar ini. Bahwa vaksinasi agar saudara kebal dengan COVID-19. Dalam arti, bukan berarti saya mengatakan saudara tidak sakit. Tapi kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Ada masalah yang sementara terjadi sekarang ini, saudaraku. Apa masalahnya? Kekhawatiran sekarang bukanlah kekhawatiran COVID-19 yang terus bertambah. Bukan itu kekhawatiran yang paling utama. Tapi kekhawatiran yang paling utama saat ini adalah ketakutan dan kecemasan yang terus bertambah. Itu masalahnya. Dan hari ini saudaraku, kita punya vaksinasi. Dan malam hari ini saudaraku, vaksinasi yang saya mau berikan kepada saudara-saudara adalah Matius pasal 5 ayat 48. Alasan kenapa saya harus sampaikan vaksinasi agar saudara kebal dengan COVID-19 melalui Matius pasal 5 ayat 48 ini adalah sebenarnya ketakutan orang. Kalau kita mau masuk lebih dalam, itu bukan karena COVID-nya, tapi karena kita tidak aman dengan Tuhan. Itu bukan karena COVID-nya, karena hubungan kita dengan Tuhan lagi retak. Sebenarnya bukan COVID-nya yang kita takut, bukan kematian yang akan diberikan oleh COVID. Tetapi hubungan kita yang tidak nyaman dengan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini saya mau sampaikan sesuatu untuk saudara sekalian. Vaksinasi agar kita kebal dengan ketakutan, bahkan kematian yang mungkin akan diberikan oleh COVID-19 ini, yang biang keladinya adalah setan. Matius 5 ayat 48.
Saudara-saudara yang ada di rumah boleh membuka firman Tuhan. Boleh membuka Alkitab saudara. Kalaupun saudara ada di jalan, boleh buka gadget saudara. Matius 5 ayat 48. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudaraku, kita sedikit belajar tata bahasa. Untuk tata bahasa Inggris. Kata harus di dalam tata bahasa Inggris ini memiliki dua kata. Harus dalam bahasa Inggris, kata yang pertama menggunakan kata must. Dan kata yang kedua menggunakan have to. Saya perlu terangkan ini agar kita menyadari kenapa Tuhan katakan haruslah kamu sempurna. Kata have to ini lebih kepada impersonal. Artinya lebih menjurus kepada umum. Tidak khusus. Sementara kata harus ini mengarah kepada personal. Jadi ketika Tuhan berkata haruslah kamu sempurna, Dia tidak berkata kepada satu kelompok untuk sempurna, tidak. Tuhan sedang berkata kepada pribadi seseorang. Kepada oknum seseorang. Bahwa kamu harus sempurna. Ini menarik. Dan kesempurnaan ini katanya harus seperti Bapa di surga. Sekarang pertanyaan saudara. Saya juga sementara berpikir dengan ayat ini. Apakah benar saya bisa sempurna? Dan kalau tidak bisa saudara, bagaimana caranya? Tapi Alkitab katakan haruslah engkau sempurna. Apakah Yesus sedang bermain-main dengan kita? Sesuatu yang tidak bisa kita capai lalu Dia sampaikan hendaklah kamu sempurna. Bahkan Dia katakan haruslah kamu sempurna. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah kalau demikian saudara, kita perlu mencari tahu apa sebenarnya maksud dari Yesus tentang kata sempurna ini. Saya yakin pemirsa yang ada di rumah sedang bergumul, bagaimana caranya saya sempurna? Apalagi sempurna di dalam Tuhan. Hari ini kita akan coba belajar ini. Apa arti sempurna? Sempurna di dalam bahasa Yunani disebutkan teleios. Nah, teleios ini artinya one who has reached the goal. Seseorang yang telah mencapai tujuan itu. Sekali lagi kita coba belajar tata bahasa Inggris. Kata the ini artinya definite article. Kalau dia menggunakan kata itu indefinite article. Artinya begini, kalau saya boleh kasih contoh. Kalau ada bola yang banyak di tempat ini, lalu saya katakan a ball, itu umum. Saya tidak tahu bola yang mana. Dia hanya sebutkan bola saja. Tapi kalau saya sebut the ball, artinya ada begitu banyak bola di sana. Tapi bola ini maksud adalah ada satu-satunya bola yang saya maksudkan. Itu artinya the ball. Dan Tuhan menyebutkan dalam bahasa Yunani tentang sempurna itu artinya teleios. The goal. One who has reached the goal. Seseorang yang telah mencapai tujuan itu. Tujuan yang jelas. Nah, tujuan apa itu? Sebelum kita masuk lebih jauh. Kenapa saudaraku? Saya mau sampaikan ini.
Karena menyangkut konsep sempurna ini, ada banyak yang salah mengerti. Dalam SD Bible Commentary, komentar Alkitab, volume 5, halaman 341. Komentar Alkitab ini menyebutkan bahwa Yesus tidak pernah berurusan dengan dosa yang sepanjang hidup kita tidak berdosa. Saya ulangi. Komentar Alkitab ini menyebutkan bahwa Tuhan tidak setuju dan tidak pernah berurusan tentang keabsolutan dari ketidakberdosaan. Artinya begini, saudara. Kenapa Yesus sebutkan ini? Karena menurut komentar Alkitab ini, sanctification atau penyucian itu berjalan terus selama kehidupan kita. Saya boleh mungkin membuat ilustrasi seperti ini. Di dalam Alkitab, ideal umur kita. Dalam Mazmur 90 ayat 10, dia katakan umur manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, lebih dari itu kesengsaraan. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan katakan bahwa dia tidak sepakat dengan menyatakan bahwa ketidakberdosaan kita yang absolut sepenuhnya? Saya mau katakan dalam ilustrasi ini, dosa sudah ada sebelum saya lahir. Dan dosa akan ada pun sesudah saya meninggal. Dan begitu juga untuk saudara-saudara. Nah, Yesus sebutkan ini tentang ilustrasi kesempurnaan itu. Kalau demikian, apa konsep Yesus tentang sempurna? Di dalam satu buku dari Ellen G. White, Messages to Young People, halaman 143 dan 145. Dia sebutkan demikian. God's work is a perfect as a whole because it is perfect in every part. Pekerjaan Tuhan katanya sempurna secara keseluruhan. Tetapi, dia katakan, tetapi itu menjadi sempurna karena sempurna pada setiap bagian. Apa maksudnya ini, saudara? Kalau saudara menyaksikan kisah penciptaan Tuhan, setiap hari dia sebutkan sungguh amat baik. Artinya setiap bagian itu sempurna untuk menggambarkan kesempurnaan seluruhnya sampai pada hari yang ketujuh. Lalu dia lanjut, if we desire to be perfect, bila Anda mau sempurna, even as our Father in heaven is perfect, seperti Bapa di surga sempurna, we must be faithful in doing little things. Dia gunakan lagi kata must di sana. Ini tanggung jawab pribadi. Apa yang menjadi tanggung jawab pribadi kita? Kita harus setia untuk lakukan hal-hal yang kecil. Itulah yang Tuhan maksudkan dalam kalimat sebelumnya, in every part. Dalam setiap bagian. Mari kita lihat apa yang dia maksudkan ini. Kesempurnaan dalam konsep Yesus. Yaitu lakukan hal-hal yang kecil. Apa maksudnya ini? Mari kita lanjut. Kalau saya boleh katakan kepada saudara-saudara, inilah yang dia maksudkan, every part itu. Setiap bagian. Ketika saudara tiba pada setiap bagian ini, melakukan bagian-bagian ini, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi. Anda sempurna. Dalam kehidupan kita, bila mana kita, seandainya kita akan hidup 70 tahun, tapi kita belum tiba pada 70 tahun itu, maka penting sekali untuk kita lakukan apa yang disebut every part ini. Setiap bagian. Karena bagian inilah yang menentukan kesempurnaan kita. Itulah sebabnya dia katakan, doing little things,
lakukan hal-hal yang kecil yang dia sebutkan every part itu. Dan ketika saudara lakukan itu, maka dia sebutkan sempurna secara keseluruhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, syaratnya mudah sekali untuk menjadi sempurna dalam pandangan Tuhan. Lakukan setiap bagian, dan bagian itu hanya dilakukan oleh kerinduan yang besar, kerinduan hasrat yang luar biasa. Dan ketika saudara berhasrat, maka lakukan hal-hal yang kecil itu, maka itulah arti sempurna. Saya boleh sebutkan rumus kesempurnaan menurut Yesus. Dalam pola pikir Yesus. Saya beri contoh. Mungkin saudara dan saya sebagai pendusta. Dan cara berdusta kita mungkin. Saya cuma buat gambaran aja. Sehingga kita tahu bagaimana sempurna itu. Saya beri contoh, mungkin kita biasa berdosa 120 kali dalam setahun. Lalu kita mau agar meninggalkan dosa ini. Tapi kita tidak sanggup. Bila mana kita lakukan mungkin itu dalam 1 bulan. Kita tidak sanggup. Bagaimana caranya? Tuhan katakan, every part. Mungkin kita bisa bagi itu untuk 12 bulan. Dan setiap bulan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau tinggalkan dusta ini. Tapi saya mau ini bertahap. Lalu saudara buat. Bulan pertama 10 kali berdusta hilang. Selanjutnya, kutipan tadi katakan harus ada desire lagi. Kerinduan untuk tinggalkan lagi yang lain. Bulan kedua, saudara tinggalkan. Ya, dosa yang 10 itu masuk kepada bulan kedua. Sehingga bulan pertama, walaupun saudara belum menyelesaikan 120 itu, saudara sudah disebut sempurna. Itulah yang dimaksudkan. Kita lakukan bagian-bagian kita. Bulan keempat saudara lakukan 10, tinggalkan dusta 10. Anda sempurna di hadapan Tuhan. Bulan kelima juga Anda tinggalkan yang 10 itu. Anda sempurna di hadapan Tuhan. Dan akhirnya tiba pada bulan yang ke-12. Anda tinggalkan 10 itu. Akhirnya pada bulan ke-12 saudara menyelesaikan semua masalah yang saudara hadapi. Itulah maksud Tuhan. Bagian-bagian yang harus saudara dan saya tinggalkan. Sehingga kita disebut sempurna. Kenapa? Saya katakan tadi dalam SD Bible Commentary. Karena sanctification is a progressive works. Penyucian itu tidak berhenti. Dia akan terus berjalan. Sampai kematian menjemput kita. Dan itu akan terus berjalan. Itulah sebabnya kita harus terus bergerak. Melakukan yang Tuhan inginkan sebagai bagian kita. Bila mana kita mau disebut sebagai orang yang sempurna. Harus terus berjalan. Kenapa? Saya mau katakan kepada saudara-saudara. Bila mana saudara punya keinginan untuk menyucikan diri dalam kerinduan yang besar. Dan saudara tiba pada hari kematian yang tidak pernah saudara duga. Tapi saudara punya keinginan besar untuk terus berubah. Untuk terus menjalankan, melakukan keinginan Tuhan. Maka bila mana kematian itu tiba, saya pastikan kematian saudara, walaupun tidak bisa menyelesaikan semua rencana dan kerinduan saudara untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan, bagian itu telah ditangani oleh Yesus. Sehingga kematian saudara yang tidak menyelesaikan perbuatan yang saudara rindukan untuk dibuat, keinginan yang saudara rindukan untuk buat, walaupun saudara mati di dalam Tuhan. Dan itu pun disebut sebagai sempurna. Luar biasa. Bila mana saudara mau bersama Tuhan,
Ini adalah hal yang luar biasa. Kabar baiknya adalah kita hanya diberikan, disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan bagian-bagian kecil untuk sempurna. Dia tidak memerintahkan seluruhnya dalam sekali, tapi ada bagian-bagian. Bila mana saudara dan saya menemui ajal nanti, kita tidak perlu takut karena kita punya kerinduan yang besar untuk melakukan bagian itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada contoh yang perlu saya berikan lagi kepada saudara-saudara sehubungan dengan kesempurnaan ini. Ada seorang muda. Pemuda ini adalah orang muda yang kaya. Terdapat dalam Matius pasal 19. Ayat 16 mulai. Disebutkan. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, Yesus berkata, "Turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Seperti ada nada ejekan sama Yesus. Semua itu telah kulakukan, apa yang masih kurang? Lalu kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Kata sempurna ini sama dengan kata tadi, teleos. One who has reached the goal. Seseorang yang harus capai tujuannya secara pribadi, bukan secara kelompok. Jikalau engkau hendak sempurna, kata Yesus, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika Yesus sampaikan ini kepada orang muda ini, firman Tuhan menyebutkan dalam Matius pasal 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, didapati bahwa orang muda ini yang kaya ini, kekurangan kasih Allah di dalam hatinya. Ini masalah. Dan Tuhan tahu orang ini hebat. Semua hukum dia sudah lakukan. Masalahnya di sini adalah dia kekurangan kasih Allah. Dan Tuhan katakan kepadanya, lakukan ini. Karena Tuhan tahu bagian itulah yang paling berat bagi dia. Dan ini soal pilihan. Jadi Tuhan mau agar dia lakukan. Tetapi informasi Alkitab menyebutkan bahwa orang muda ini pergi sedih dan meninggalkan Yesus. Dan tidak ada kabar lagi tentang orang muda ini. Saudaraku yang saya kasihi, orang muda ini mengasihi harta bendanya lebih daripada mengasihi Tuhan. Kalau saudara melihat kehidupan Paulus sangat berbeda dengan orang ini. Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10 menyebutkan bahwa Paulus menderita kehilangan segala sesuatu karena untuk memenangkan Yesus dalam hidupnya dan memenangkan Yesus kepada orang lain. Berbeda dengan orang muda tadi. Sehingga kalau saya boleh tarik dalam ilustrasi, konsep tidak sempurna adalah seperti ini. Ketika Yesus tanya kepada orang muda ini, apakah engkau membunuh? Dia katakan tidak, saya tidak membunuh. Apakah engkau mencuri? Tidak, saya tidak mencuri. Ini kata orang muda itu kepada Yesus. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau berdusta?
Dia katakan, tidak Tuhan, saya tidak berdusta. Apakah engkau menghormati ayah ibumu? Dia katakan, iya, saya menghormati. Apakah engkau mengasihi sesamamu? Dia juga menjawab, iya. Dan Yesus katakan, kalau begitu juallah hartamu dan berikan kepada orang miskin ini. Ini adalah bagian yang sangat sulit dilakukan oleh orang muda ini. Dan Tuhan mau bagian ini harus dia selesaikan. Demi keamanan bersama dengan Tuhan. Dan hal itu dia tidak lakukan. Sehingga saya mau katakan, ketika dia tidak lakukan hal ini, maka semua yang dia lakukan itu menjadi tidak sempurna. Soal membunuh, bagian tidak membunuh itu menjadi tidak sempurna. Bagian mencuri itu menjadi tidak sempurna. Bagian berdusta, tidak pernah berdusta, menjadi tidak sempurna. Bagian menghormati orang tua yang sudah dia lakukan sepanjang umurnya, waktu itu juga menjadi tidak sempurna. Dan akhirnya saudaraku, semuanya menjadi tidak sempurna. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjadi sempurna bagi Tuhan, kita tidak perlu terlalu susah dan sulit. Tuhan hanya mau mengajar kita. Ada sesuatu yang berat bagi saudara terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita selesaikan masalah itu. Sehingga kita aman. Sehingga kita sempurna bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dari konsep ini, sangat mudah untuk menjadi sempurna. Kita cuma perlu datang kepada Tuhan dan melakukan bagian kita. Bagian-bagian kecil itu. Dan Tuhan tidak mau memerintahkan kita untuk melakukan secara menyeluruh dalam satu waktu. Dia memerintahkan kepada kita untuk melakukan bagian-bagian itu dalam waktu tertentu, pada keadaan yang kita bisa. Itulah Tuhan saudara. Dia tidak pernah memaksa untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau bawa ke dalam konsep yang sangat sederhana tentang kata sempurna ini sebagai ilustrasi saya yang terakhir di malam hari ini. Di conference kami memiliki tujuan untuk mencapai 50 ladang baru. Dan ini akan dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan sudah ditargetkan bahwa setiap tahun kita harus mencapai 10 ladang baru. Dan puji Tuhan, dari hasil evaluasi, setiap tahun akhirnya conference ini mencapai 10 ladang baru. Bagaimana dikaitkan dengan konsep sempurna ini? Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Konsep sempurna dalam ilustrasi yang saya sampaikan ini. Sebelum Anda tiba pada 5 tahun itu. Untuk mencapai 50 ladang baru. Dari hasil evaluasi. Bila saudara dan saya sudah melakukan itu pada tahun yang pertama. Saya pikir untuk semua orang yang pernah melakukan hal-hal seperti ini. Bila mana dalam evaluasi, diadakan evaluasi untuk capaian 50 ladang baru seperti contoh ini. Maka pada tahun pertama saja sudah bisa dipastikan bahwa sebelum 5 tahun di depan kita, saya yakin kesempurnaan secara keseluruhan, capaian 50 itu sudah bisa ditaksir, sudah bisa diramalkan bahwa itu bisa dicapai. Demikian juga dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan mengajar kita bahwa kita tidak perlu untuk perfect secara menyeluruh. Tuhan mau agar kita perfect, sempurna dalam setiap bagian. Dan tuntutan Tuhan
tidak seberat yang pernah kita kira. Hanya sejauh keinginan untuk melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan inginkan. Seperti orang muda yang kaya tadi. Dan itu artinya, bila mana kita melakukan hal itu, maka setiap 1 tahun dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi, maka kita ada dalam yang disebutkan bahwa kita sempurna. Dan bila mana kematian itu menjemput kita, kita tidak perlu khawatir. Hari ini dalam suasana pandemik COVID-19, saya pikir kita sepakat untuk sebenarnya tidak perlu takut dengan COVID-19 ini. Yang perlu kita takuti adalah apakah saudara dan saya aman di dalam Tuhan. Itulah masalah yang paling hakiki yang perlu saudara dan saya ingat. Sehingga saudara dan saya aman dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudaraku yang saya kasihi, orang yang sempurna dari konsep yang baru saja kita dengarkan. Orang yang sempurna tidak dapat melakukan seluruhnya dalam hidupnya, tapi mampu melakukan bagiannya, bukan sebagian. Kata bagian bukan berarti sebagian. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak mengabaikan perbuatan, namun tidak merasa perbuatannya menyelamatkan dia. Kenapa? Kalau saudara memperhatikan bagan tadi yang saya sampaikan, yang saya taruh di slide ini, ada saatnya saudara, akhirnya kita mati. Tetapi yang saya mau sampaikan, ketika saudara mati, dalam pandangan manusia, saudara tidak sempurna. Tetapi dalam pandangan Tuhan, ketika saudara ada dengan Tuhan, dan keinginan besar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir, Yesus akan mengambil bagian kecil itu. Dan Yesus akan menyebut saudara dan saya sebagai sempurna. Kematian kita tidaklah menjamin bahwa kita tidak sempurna ketika kita tidak bisa melakukan semuanya. Yesus akan mengambil bagian itu. Yang terpenting dalam hidup kita, apakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Kabar baiknya saudara, Filipi 3 ayat 9. Paulus berkata, berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, yang sempat menyaksikan program KKR.net pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon kiranya firman yang kami dengarkan melalui live streaming ini, biarlah Roh Kudus-Mu menolong masing-masing kami, sehingga firman yang kami dengar, kami mengerti dan menjadi berkat bagi kami. Dan akhirnya kami tidak perlu khawatir dengan segala masalah yang terjadi di dunia ini, karena kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.